Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Arianto Budiono dalam pembelajaran tentang homiletika atau ilmu berkhotbah. Nah, ketika kita berkhotbah, kita harus memiliki tujuan. Apa tujuan berkhotbah itu? Tujuan itu sesuatu yang diharapkan oleh pengkhotbah untuk dilakukan oleh pendengar-pendengarnya. Ada 3 macam tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama, lalu tujuan agung, dan yang ketiga adalah tujuan khusus. Tujuan utama, apa itu tujuan utama? Tujuan utama pengkhotbah adalah menolong manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sesuai dengan tujuan agung tentang apa yang ia pergunakan atau kelompok apa yang ia khotbahkan. Pengkhotbah pertama-tama berusaha menolong manusia. Ini adalah prinsip khotbah yang paling penting yang dikhotbahkan, yaitu menolong manusia. Yang kedua adalah tujuan agung. Di samping maksud untuk menolong manusia sebagai tujuan akhir, setiap khotbah ada berbagai keperluan yang sejalan dengan kebutuhan manusia. Jadi, pengkhotbah akan menekankan berbagai maksud di dalam usahanya untuk memenuhi berbagai keperluan manusia yang bermacam-macam itu. Antara lain, pertama, tujuan pengabaran Injil. Tujuan yang paling banyak dipakai di dalam khotbah ialah tujuan pengabaran Injil. Tujuan ini berusaha memanggil orang yang sesat kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Khotbah pengabaran Injil hendaknya membuat orang yang tersesat menyadari keadaannya yang berdosa. Khotbah itu harus menyatakan kepadanya tentang terpisahnya manusia dari Tuhan. Khotbah ini mengajarkan bahwa keselamatan yang disediakan di dalam Yesus Kristus dapat diterima jika ia mau percaya dan menerima Yesus Kristus. Ini tujuan agung yang pertama, tujuan pengabaran Injil. Yang kedua adalah tujuan kasih. Khotbah yang didasarkan pada tujuan kasih berusaha memimpin orang-orang Kristen untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk mengucap syukur, untuk membuat jaminan dan kemenangan, dan menolong orang Kristen untuk memuji Tuhan. Khotbah ini menolong orang Kristen untuk berbakti. Tujuan kasih ini penting bagi kehidupan orang Kristen, baik pada masa dulu, sekarang, sampai di masa depan. Tetapi hendaknya pengkhotbah jangan mengkhotbahkan tujuan ini sesering tujuan pengabaran Injil. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tujuan doktrin. Khotbah doktrin berusaha untuk menolong orang-orang Kristen untuk mengerti kebenaran-kebenaran Alkitab dengan lebih baik. Khotbah tentang sifat Tuhan, tentang kelahiran Yesus Kristus, tentang kehidupannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, serta kenaikannya, tentang kehidupan baru, tentang kedatangan Yesus kali kedua, tentang surga, tentang neraka, dan banyak yang lain. Khotbah doktrin tidaklah hanya satu pelajaran, walaupun si pengkhotbah berusaha untuk mengajar. Ia perlu juga mendorong orang lain ke arah tujuan tertentu, yaitu tujuan yang dapat dicapai oleh kebenaran doktrin. Tujuan agung yang keempat, tujuan etika. Khotbah etika menekankan cara hidup orang Kristen yang semestinya. Semua khotbah yang bertalian dengan hubungan manusia dengan manusia dan kehidupan Kristen adalah khotbah etika. Khotbah etika membicarakan tentang kehidupan keluarga, hubungan bangsa, kejujuran, kebenaran, kemurnian, kedamaian, dan lain sebagainya. Pengkhotbah hendaknya jangan mengabaikan khotbah etika. Kebanyakan persoalan yang dihadapi manusia adalah soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan. Pendeta dapat melayaninya melalui khotbah ajaran-ajaran Alkitab mengenai pokok etika ini. Ini khotbah etika. Yang kelima adalah tujuan pelayanan. Ya, tujuan pelayanan.
Khotbah pelayanan menolong manusia menyerahkan diri lebih penuh kepada Kristus. Beberapa khotbah pelayanan memanggil orang untuk menyerahkan dirinya kepada Yesus. Sedang beberapa yang lain menolong mereka mengabdikan dirinya untuk bersaksi dengan kesetiaan yang besar kepada Kristus dan gereja. Khotbah-khotbah ini sangat penting. Tetapi hendaklah jangan dikhotbahkan sesering khotbah pengabaran Injil atau doktrin atau etika. Ini tujuan agung yang kelima. Tujuan agung yang keenam adalah tujuan penguatan. Khotbah penguatan berusaha menolong orang pada waktu kesulitan, sakit, kematian, kesukaran, dan percobaan keuangan. Khotbah macam ini sangat diperlukan. Khotbah penguatan menunjukkan anugerah Tuhan dan kasih Tuhan bagi anak-anaknya. Khotbah-khotbah semacam ini membawa penghiburan dan kekuatan. Misalnya, khotbah dari Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Khotbah dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 16. Khotbah dari Mazmur 91. Dari Matius 11 dapat menolong orang mengatasi kesulitan-kesulitannya. Pengkhotbah hendaknya sering mengkhotbahkan khotbah-khotbah penguatan. Khotbah-khotbah ini harus sama dengan khotbah etika dan doktrin, tetapi tidak sesering khotbah pengabaran Injil. Ini tentang tujuan agung. Selanjutnya, nilai penggunaan tujuan agung khotbah. Nah, ketika kita memiliki tujuan agung berkhotbah, maka ada nilai-nilai yang cukup jelas yang bisa kita dapatkan. Mengapa kita harus punya tujuan agung? Yang pertama adalah pengkhotbah akan memusatkan khotbahnya pada keperluan manusia. Yang kedua, pengkhotbah akan mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang berurutan yang merupakan satu kesatuan. Ia tidak akan mengabaikan satupun dari keperluan-keperluan pokok manusia. Dan yang ketiga adalah tujuan itu menolong pengkhotbah mencari khotbah yang bersifat menolong para pendengarnya. Sehingga tujuan berkhotbah itu adalah menolong para pendengarnya untuk mereka memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, selain tujuan utama, tujuan agung, ada tujuan khusus. Tujuan khususnya apa? Setiap khotbah seharusnya juga mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus ini adalah bagian di samping tujuan agung. Jika pengkhotbah mempunyai tujuan agung, kasih misalnya, mungkin mempunyai tujuan khusus supaya orang memberikan misalnya persepuluhan, persembahan, misalnya berdoa setiap hari. Pengkhotbah mungkin menggunakan tujuan doktrin, tetapi sebagai tujuan khususnya ialah agar segala orang pendengarnya itu menyerahkan diri kepada Kristus yang hidup. Nah, tujuan khusus ini sebenarnya ialah apa yang dikehendaki pengkhotbah untuk dilakukan para pendengarnya sebagai hasil khotbah itu. Jadi dengan memiliki tujuan khusus, ini pengkhotbah ini ingin pendengarnya itu lakukan apa, kerjakan apa. Dan ada baiknya tujuan khusus ini hendaknya ditulis dalam satu kalimat lengkap. Tujuan khusus, saya berharap supaya jemaat mengalami pembaharuan hidup dengan memiliki kehidupan yang benar di mata Tuhan. Ya, walaupun itu belum spesifik, tapi ada baiknya memang ditulis lengkap dan lebih spesifik. Hidup benar itu seperti apa misalnya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ketika kita belajar ilmu berkhotbah, ketika kita belajar homiletika, selain dari tujuan-tujuan itu, kita juga harus tahu tujuan khususnya apa. Ya, yang pertama adalah manusia mengenal Tuhan itu secara benar. Manusia itu perlu mengenal Tuhan dengan benar agar mengerti jalan kebenaran. Ingat Yohanes 14 ayat 6.
Manusia perlu mengenal Tuhan yang penuh kasih, agar manusia mengenal kasih sejati yang penuh keadilan itu. Seorang teolog bernama A.W. Tozer berkata, kepastian bahwa Tuhan itu selalu berada di dekat kita, hadir di segala bagian dunia ciptaannya, lebih dekat kepada kita daripada pikiran kita sendiri, seharusnya memberikan kebahagiaan batin kepada kita. Jadi tujuan berkhotbah adalah agar manusia mengenal Tuhan dan mengenalnya semakin hari semakin baik. Ini tujuan khusus yang pertama. Yang kedua adalah menerangkan Yesus Kristus dan karyanya yang sudah genap dan sempurna. Alkitab berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Nah, sebagaimana Yesus menginginkan agar para pengikutnya memberitakan Injil, maka melalui khotbah hendaknya pribadi dan karya Kristus yang merupakan inti berita Alkitab diterangkan. Dan dengan demikian manusia mengenal Yesus Kristus. Tujuan berkhotbah yang ketiga, mengubah kehidupan. Atau ini berbicara tentang pertobatan. Seorang pengkhotbah sebaiknya juga mengharapkan agar Roh Kudus memakai khotbahnya supaya orang yang berdosa itu mengalami kelahiran baru di dalam Kristus dan didamaikan dengan Tuhan. Yohanes 16 ayat 18. Jadi tujuannya adalah supaya terjadi pertobatan. Ini tujuan khusus yang ketiga. Tujuan khusus yang keempat apa? Yang keempat adalah mengubah orang menjadi dewasa. Perubahan menuju kepada kedewasaan dalam iman yang dimaksud yaitu dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan firman-Nya. Ini bisa meneguhkan dan menimbulkan iman. Ini bisa berbicara tentang pertumbuhan karakter dan sifat orang percaya. Yang pasti adalah setiap pendengar, setiap jemaat semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Ini tujuan khusus yang keempat. Tujuan khusus yang kelima apa? Tujuan khusus yang kelima adalah menghibur orang yang gelisah, khawatir, menderita. Ya, jika seseorang diindoktrinasi secara benar dalam pengajaran firman Tuhan, maka ia menjadi cukup kuat dalam menghadapi pencobaan. Dan seperti Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun, ya, ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia selalu mengatakan ada tertulis. Itu artinya Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk menangkal setiap godaan iblis. Nah, orang yang gelisah, orang yang khawatir, orang yang menderita perlu dikuatkan. Ada di antara jemaat yang mendengar firman, mereka itu sedang gelisah, sedang khawatir, sedang menderita, sedang memerlukan penghiburan. Oleh karena itu seorang pengkhotbah harus juga memiliki tujuan khusus supaya bisa menghibur mereka yang mengalami demikian. Yang keenam, tujuan khusus yang keenam adalah supaya Alkitab dicintai sebagai pedoman hidup yang utama. Kalau kita membaca Mazmur 119, di situ dijelaskan mengenai firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Alkitab itu adalah jawaban atas pergumulan, ketakutan, dan kerinduan manusia. Oleh karena tujuan yang demikian mulia dari suatu khotbah, kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Saya mendorong supaya kita bukan hanya sekedar menceritakan kesaksian, menceritakan pengalaman hidup ketika berkhotbah, menceritakan sesuatu yang terjadi di luar, tetapi seharusnya berkhotbah itu lebih banyak membicarakan tentang isi firman Tuhan. Kalau kita hanya mau stand up komedi, ngelucu di hadapan jemaat, itu bisa dilakukan di luar ketika kita berkhotbah.
Kalau kita hanya lebih banyak menceritakan pengalaman hidup kita, itu bisa kita ceritakan di luar waktu kita berkhotbah. Ketika kita ngobrol berdua atau dengan beberapa teman, kita bisa cerita pengalaman-pengalaman kita. Tetapi ketika kita berkhotbah, kita harus lebih banyak memberikan porsi, membahas tentang firman Tuhan, membahas tentang Alkitab. Supaya apa? Jemaat itu mencintai Alkitab sebagai pedoman hidup yang utama. Apakah ini membosankan? Saya rasa tidak juga. Oleh karena itu perhatikan, ketika kita berkhotbah, perhatikan 3 prinsipnya. Yang pertama adalah khotbah harus disampaikan menarik. Sekalipun itu berisi firman Tuhan, harus disampaikan secara menarik. Jika khotbah yang bagus disampaikan tanpa memperhatikan prinsip ini, maka akan ada banyak orang yang tidak dapat mengikuti khotbah itu dengan seksama. Disampaikan dengan menarik, dengan gaya, dengan ekspresi, dengan tekanan-tekanan kata, ya, dengan tekanan-tekanan kalimat, dengan cara yang membuat mereka melihat bahwa itu adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh menarik. Perhatikan ketika Tuhan Yesus berkhotbah, orang banyak mendengar. Dia menyampaikan semua firman Tuhan, dia menyampaikan isi Alkitab, dia menyampaikan pengajaran-pengajaran. Tapi orang tidak bosan. Prinsip yang kedua apa? Setelah tadi prinsip pertama harus disampaikan dengan menarik, prinsip yang kedua adalah khotbah harus disampaikan sejelas mungkin, sehingga sebagian besar jemaat, ya syukur-syukur kalau semuanya ya, dapat mengerti isi khotbah itu. Khotbah perlu disampaikan dengan suara yang jelas, kata-kata yang jelas. Nah, ini gunanya ketika sebuah gereja memakai sound system, jangan hanya sekedar sound system yang biasa-biasa saja. Harus dipikirkan supaya dengan sound system itu suara menjadi lebih jelas, kata-kata menjadi lebih jelas. Jangan sampai memakai sound system tetapi ada suara feedback, ada suara-suara ground dan lain sebagainya. Karena apa? Orang perlu mendengar dengan jelas. Makanya seringkali saya sampaikan kepada teman-teman di gereja, kita itu jualan apa di gereja dalam tanda kutip ya? Jualan suara. Orang menyanyi itu berkaitan dengan suara. Lalu orang mendengar firman berkaitan dengan suara. Khotbah perlu disampaikan dengan suara yang jelas, dengan kata-kata yang jelas. Dan yang pasti adalah alur pikiran yang jelas, terutama berita atau pesan yang jelas. Sampaikan poin-poin utama dengan jelas, pakai berbagai macam media. Kalau misalnya di gereja saudara punya LCD proyektor, pakai LCD proyektor, tampilkan pesan itu. Orang akan mendengar, orang akan melihat, sehingga lebih mudah mengingat. Ya. Kalau tidak punya, pakai tulisan atau dicatat, dibagikan. Orang akan mendengar, orang akan tahu apa yang saudara sampaikan. Prinsip yang ketiga, pengkhotbah harus memikirkan bagaimana berita yang disampaikan mampu memotivasi pendengar sehingga jemaat mau melakukan apa yang diperoleh dari khotbah yang ia dengar. Ya, ini karya Roh Kudus memang. Ini karya kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kita berkhotbah, kita perlu banyak berdoa. Sebelum kita sampaikan firman, kita perlu banyak berdoa agar kuasa Roh Kudus itu bekerja melalui khotbah yang kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan, kita memotivasi mereka untuk lakukan, untuk kerjakan apa yang kita khotbahkan. Tapi semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tujuan dari 3 prinsip ini adalah memiliki tujuan khusus supaya Alkitab dicintai sebagai pedoman hidup yang utama. Ketika saudara berkhotbah, ingatlah saudara harus punya tujuan. Apa yang menjadi tujuan dalam khotbah itu? Ya, kiranya pembelajaran singkat ini akan memberkati
kita sekalian. Nantikan pertemuan selanjutnya, pembelajaran yang keempat. Yang ketiga sudah ada, yang keempat nanti akan saya posting lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom.